kita materinya tentang mesin EKG ya. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu EKG? Alat untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Iya betul. Ini mesinnya kayak gini. Ada yang udah pernah lihat belum? Nah ini biar lebih dekat mesinnya. EKG itu ini alat buat betul ya buat mengukur kelistrikan jantung. Fungsinya untuk apa? Biar dokter atau para medis tahu si pasien itu ada serangan jantung kah, atau ada kelainan jantung kah, atau dari irama jantungnya. Nah, mesin EKG ini sendiri, ada yang udah pernah di EKG belum sebelumnya? Belum pernah dirawat? Jangan ya. Ya, jangan dirawat, harus sehat. Karena kalau yang pakai EKG ini, satu, kalau nggak orangnya sakit, dua, buat MCU. Kalau buat MCU oke lah ya. Tapi kan usianya masih muda, jadi kalau yang muda nggak perlu EKG, insya Allah. Ini komponen-komponen EKG-nya dari EKG dulu ya. Dia ada chargernya ini. Jadi kalau ke pasien, ini untuk pemeliharaan alat kita harus ada charger, harus ada charging berkala. Jadi pas ke pasien diusahakan ini tidak nggak colok ya, nggak in plug misalnya. Jadi kalau misalkan ini baterainya kurang, kayak HP harus dicas. Jadi fungsi ini nggak bakal bener, nanti error apa dia nggak bisa ngeprint, bisa ada gambarnya tapi nggak bisa di print hasilnya. Ini ya yang ke satu. Terus yang kedua, dia punya kabel. Ini buat perekamannya ya nanti ke pasien. Kabelnya itu ada 10 kabel nih ya. Nah, nanti kita hubungkan dengan elektroda. Jadi elektrodanya itu ada dua. Ada elektroda untuk ekstremitas. Udah tahu ekstremitas? Kita udah belajar ini ya, istilah medis kan biomedis ya. Jadi teman-teman juga harus sudah mulai kenal istilah-istilah medis, karena nanti kan kerjanya juga kayak di rumah sakit kayak gitu ya. Ekstremitas itu ini apa sih, alat gerak tangan, kaki. Ini yang untuk ekstremitas ya. Elektrodanya ada 4, kaki kanan kiri, tangan kanan kiri. Lagu juga. Nah, ini untuk yang elektroda ekstremitas. Dia warnanya ada beda-beda. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam. Nanti teman-teman masing-masing alat EKG itu beda-beda merek, beda-beda ini ya. Jadi jangan pernah ngeliat warna. Ada yang karena ini kan warna itu menentukan ya, tapi harus lihat juga ada ini ada simbolnya. Kalau R itu right berarti kanan. Kalau L itu left berarti kiri. Kalau ini ini F berarti foot. Ini yang nanti sampai ke kaki kiri ya. Ini barengannya kuning sama hijau, ini selalu sejajar. Nah, nanti ini buat yang hitam. Ini untuk elektroda yang dia normal. Dia nggak include kemana-kemana gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini elektroda dada. Ini juga ada 6. Ini buat mengukur aktivitas jantung di setiap biliknya jantung. Ada yang pernah di SMA mungkin kelas berapa sih, 12 kelas 3 tuh ya, ada belajar anatomi fisiologi. Kalau jantung terbagi berapa, ada ruang di jantung ada berapa? Bilik. Iya betul. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kita biomedis nggak boleh lagi nyebut serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan. Serambi itu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, siapa namanya? Ananda. Nah ini ada 6 ya. Ini juga ada punya warna, tapi kita nggak pernah ngelihat warna. Sekali lagi jangan lihat warna, karena kalau kita masang nanti sesuai dengan warna, ini hasil perekamannya akan terbalik karena masing-masing brand itu beda-beda. Jadi kita lihat di sini ada C1. C1 itu C itu simbol dari kosta. Kosta itu apa? Tulang rusuk ya.
Ini C1, ada C2, ada C3 sampai C6. Terus di mana letaknya? Kalau C1 itu nanti kita meletakkannya di intrakosta. Intrakosta itu di antara tulang rusuk. Intrakosta keempat, kita bilangnya ICS 4 biasanya. Di mana ICS 4 itu antara tulang rusuk ketiga dan keempat, dia di tengah-tengahnya, itu ICS 4. Nah, nanti buat masang ini kita sambil praktek ya. Soalnya kalau diterangin gini ngebayanginnya susah ya. Nah, ini udah dari kabel, ada yang ditanya nggak? Paling ini bukan, ini dicas ya. Ya. Untuk waktu pemakaiannya itu biasanya sampai ke pasien tuh berapa lama? Oh, kalau kita nggak ngecek berapa lamanya ya, karena kita nggak buat baterai berapa hari. Tapi nanti ada indikatornya. Biasanya kalau udah kita ya cek dulu, ada warna merah. Kalau ini mah udah terlalu canggih sih ininya. Kita nyalain aja buat baterai ya. Nih, ini baterai. Nah, kalau ini berarti udah habis ya. Ini dia, nah kayak jalan gitu, berarti ini lagi ngisi. Kalau misalkan udah penuh, nanti kita lihat indikatornya di sini. Kalau penuh semuanya putih, jadi kita bisa cabut. Kalau ini kosong, berarti ini belum dicas, bekas pemakaian. Ya, ini dari EKG, dari baterai. Ada lagi sebelum ke yang lain. Teman-teman langsung nanya aja ya kalau ada yang nggak ngerti, biar nanti nggak langsung apa sih, biar nggak ada yang kelewat gitu. Kita matiin dulu ya. Ini kan udah dari kabel ya. Ini casan. Ini ada kabel, ada untuk ekstremitas, ada untuk dada. Kalau dada yang tadi kosta ya, namanya perikardial. Kalau yang pergerakan namanya elektroda ekstremitas. Jadi ada elektroda ekstremitas, ada elektroda perikardial. Terus gimana cara nempelinnya nanti? Kita punya tombol-tombolnya. Ini buat yang di ekstremitas. Jadi semuanya nanti teman-teman tuh nanti kalau kalibrasi, paling kalau biomedis nanti ke tenaga medis tuh teman-teman tuh harus bisa sampai kalibrasi terus meraktekin, jadi nggak cuma tahu alatnya ya. Ini masangnya kayak gini. Ini buat perikardial ya. Ini C1. Ini pasang masuk. Ini kan masih kendor ya. Ini harus kita kuatin. Karena kalau nggak dikuatin nanti nggak bakal kerekam si arus kelistrikannya. Ini besi. Jadi dia sebagai konduktor. Kan kita punya arus listrik ya. Terus ini juga alat ini tuh dia digital, juga punya alat listrik, punya strumen, jadi harus ada konduktornya. Terus buat nempel langsung ke sininya, ini kan ditempel semua. Kita tempel ya semuanya. Ini buat di perikardial ya. Kencengin semuanya. Ini ada 6 semuanya, nggak boleh ada yang kurang nih. Nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang kendor. Nah ini harus gini semua sebelum nanti sebelum di pasien atau teman-teman kalau di pasien masih buat perawat ya. Nah ini kayak gini, ini untuk perikardial ya. Untuk yang ekstremitas kita punya ini capitannya beda. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam sesuai ininya ya. Nah kalau ini mah nggak masalah, ketuker juga. Cuman biasanya kalau merek ini teh merek apa? Ini ya Skiller. Dia bentuk capitannya semua sama. Kalau yang kuda itu beda. Kalau capitan buat di ekstremitasnya dia lebih panjang segini. Karena ngikutin anatomi tubuh ya. Kalau yang ini mah sama, jadi kadang kita suka kesulitan kalau misalkan pasien dengan berat badan yang berlebih, ini cuman sedikit nyabitnya kayak gitu. Nah ini mah bisa sama kayak gini. Ini merah ke merah kayak tadi ya, kencengin. Hijau ke hijau, kencengin. Kuning ke kuning, hitam ke hitam.
Nah, sampai sini. Setelah ini, teman-teman juga harus menyediakan jeli. Ini fungsinya sebagai alat konduktor. Kalau kita nggak pakai jeli, nanti si perekaman arus listriknya itu tabrakan. Jadi hantaran listriknya teh kurang ya. Nanti si gambarannya teh jadi hitam semua. Nah, itu namanya artefak. Jadi yang bagus itu kan gambarannya kayak gini ya. Nah, nanti tuh hasil gelombangnya tuh seperti ini yang ditampilin sama layar. Kalau misalkan gambaran tampilannya nanti di sini hitam, nanti kita praktekinnya yang nggak pakai. Nah, itu nggak bisa dibaca nanti sama dokter. Itu kayak gitu. Nah, setelah itu ini udah siap kan ya alat-alatnya, jangan lupa ya. Ini charger, ini kabelnya ada untuk ekstremitas sama perikordial, capitannya harus ada, tombolnya harus ada, terus yang terakhir jeli. Ya, itu setelah beres ke sana, kita nyalain ke sini. Nyalainnya ini ada tombol on off. Semua tipe EKG bakal sama ya. Ini tombol on off. Nah, terus yang harus diperhatikan sebelum perekaman EKG, kita harus memastikan si alat ini tuh betul-betul berfungsi, jadi nggak sampai salah baca nanti ya. Apa ciri khasnya? Tadi pas baru keluar kelihatan nggak teman-teman? Udah hilang sendiri tadi ya. Ada yang gelombang itu. Gelombang kotak Ya. Nih ini. Nah, ini caranya. Kotak ini berarti si mesin ini sudah terkalibrasi. Ini kan perawatannya harus kalibrasi ya. Kalibrasi itu apa sih? Buat kita itu supaya si alat ini perbandingan nilai secara nasional dan internasional itu sama nilai normalnya. Jadi nggak boleh sampai alat ini error. Indikatornya apa? Dari ini, lihat dari hasil ini namanya amplitudo. Dia harus ada 2 kotak besar. Ini kan kotak-kotaknya banyak ya. Nah, ini tuh bukan semata-mata cuman di kotak-kotakin doang. Ini tuh satu kotak kecil, satu kotak besar ini isinya ada 25 kotak kecil. Ini hitungannya tuh detik. Nah, kalau sudah terkalibrasi, ini kan kecepatan perekaman EKG ini kecepatannya itu harus 25 mm per detik. Ini wajib segitu ya standarnya. Nah, ini dia udah kalibrasi. Ada mesin yang kalibrasi otomatis, ada mesin yang harus kita kalibrasi manual. Kalau tipe ini dia udah kalibrasi otomatis. Terus kita bisa lihatnya dari mana? Dilihat dari sini hasil perekamannya. Ini ada 2 ini ya. Kelihatan nggak? Ini ada 2 amplitudo ya. Bawa masuk ke sini. Ini ada dua garis besar, 2 kotak besar amplitudo. Nah, ini dia udah betul. Berarti dia hasilnya 10 mm karena satu kotak besar ini dia 5 mm per milivolt. Ini hasilnya sekitar 12,5. Jadi kalau 2 ini dia udah 25 mm per detik ya. Jadi harus 2 kotak besar cirinya kayak gini. Nah, ini berarti udah benar. Nih, dia ngasih tanda sendiri 10 mm per milivolt, 25 mm per S-nya itu second ya. Tuh, sama kesini semua. Kalau ini mah frekuensi dari sini dikasih. Ini udah kalibrasi, berarti alat ini sudah, kalau kalibrasinya betul berarti tandanya alat ini layak digunakan. Nah, sudah dari situ, ini kan perekaman ya. Ini ada 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini apa teman-teman tandanya? Kalau 1, 2, 3 ini tandanya lead. Lead ini dia hasil dari ini perekaman yang ini, yang ekstremitas. Lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF ini hasil dari sini ya. Kalau V1, V2, V3, V4, V5, V6 ini hasil dari sini. Nah, jadi semuanya lengkap ada. Sebelum lanjut, ada yang nanya nggak? Kalau apa namanya, kalau misalnya yang kayak gini ibu bakal dapat gangguan, kan bisa ECG itu bisa dapat gangguan dari luar ya. Nah, kalau yang kayak gini, alat kayak gini nanti hasilnya bakal
bakal dapat gangguan dari luar juga Pak? Ada. Jadi syaratnya apa? Yang dipasang EKG nggak boleh ada logam yang terpasang, kayak perhiasan atau gelang atau cincin, karena dia kan si ini kan besi juga ya. Nah kalau dia ada gelang-gelang yang lain atau besi-besi yang lain atau aluminium atau apalah, dia ikut menyumbangkan arus listrik karena dia sebagai konduktor juga. Jadi nggak boleh ada yang lain, harus benar-benar bebas. Kayak bra kan ada kawatnya, itu mesti dicopot. Jadi nggak boleh ada yang nempel ke sini, nggak boleh yang nempel ke badan juga. Semua nanti si hasil gelombangnya itu gitulah nggak bener, nggak akan bisa serapi ini. Sedangkan dokter dan perawat tuh harus baca hasilnya, harus dapat serapi ini kayak gitu. Terus gelombang ini kan hasilnya gini ya, masih lurus kan ya, kayak pasien yang meninggal lurus kayak gini. Nah hasil yang nanti didapatkan teman-teman itu harus hasil, nanti kan ini sebagai biomedis nih teman-teman, pas kalibrasi selesai terus dicek ini gelombangnya bener nggak, hasil yang dihasilkan gelombangnya itu harus gelombang PQRS T, harus PQRS diikuti dengan gelombang T, harus komplit semua ada. Nanti kalau yang nggak ada itu, kalau pasien dengan serangan atau dengan gangguan jantung lain-lain, itu mah beda lagi ya. Cuman dalam perekaman normal wajib harus ada gelombang P diikuti QRS komplit namanya, kayak gitu. Gelombang P sama QRS tuh yang mana? Kayaknya harus menggambar. Ya aja. Ini gelombang P. Teman-teman bayangin jantung dulu ya. Jantung ada 4 ruangan. Jantung ini jantung ya. Maaf nggak bisa menggambar nih. Ini aorta. Nah ini ada 4 ruangan kan. Ini atrium kanan. Ini bilik ventrikel kanan. Ini atrium kiri. Ini ventrikel kiri. Darah itu nanti masuk dari sini dulu, dari kanan. Nah, kemudian si atrium kanan mompa, ini jantung ya, bayangin ya. Ini atrium kanan, ini ventrikel kanan. Atrium kanan mompa, bunyi suara lup gitu ya. Lup. Nah, ini dia menghasilkan gelombang P. Gelombang yang dihasilkannya gimana? Nanti gini. Ini gelombang P. Nah, kemudian setelah dari atrium kanan mompa jantung kan, dari atrium masuk ke ventrikel namanya ini kontraksi ya, atrium kontraksi menghasilkan gelombang P. Setelah dari atrium masuk ke ventrikel kiri, ventrikel berkontraksi menghasilkan gelombang QRS. Gelombang QRS-nya gini, QRS ini Q, ini R, ini S. Setelah ini kan atrium kontraksi, dup. Nah setelah itu mereka relaksasi, namanya ini depolarisasi, akhirnya semuanya repolarisasi itu istirahat, dup. Nah pas si ventrikel repolarisasi beristirahat, dia menghasilkan gelombang T. Gelombang T-nya nanti kayak gini. Nah gini, makanya si jantung bentuknya kayak gini, gelombang jantung. Jadi dia menangkap si impuls listrik ini, dia tangkap sepersekian detik, nanti gelombangnya munculnya kayak gitu. Ada yang tanya dari situ? Susah gak? Kebetulan sih ini kita udah pernah tes. Udah pernah? Oh siap. Ya udah kalau gitu mah aman ya. Udah kalau gitu sih, kalau untuk kalibrasi, palingnya kalau kalibrasi ada eksternal ada internal. Kalau internal kan dari EKG-nya sendiri, ada yang kita yang harus manual mengkalibrasi, ada yang mesinnya sudah mengkalibrasi otomatis. Kalau ini tipenya yang sudah otomatis, nanti tinggal dilihat aja teman-teman setelah kalibrasi itu gelombang yang dihasilkannya betul atau tidak, si amplitudonya betul, nggak ada 2 kotak besar. Nah itu berarti kalibrasi sudah berhasil, lalu bisa digunakan. Terus untuk pemeliharaannya ini tuh nggak boleh yang dikul-kul gitu. Jadi paling cuman muter gitu atau nggak digantung, karena si ini tuh riskan untuk si kabel yang dalamnya tuh kecabut. Kayak gitu.
Ada yang mau praktik? Kalau dextrokardia itu kan kelainan bawaan lahir kan, itu bisa dideteksi pakai ini nggak? Bisa. Nanti dokter jantung biasanya yang udah ngeliat, nanti kelihatan dari hasil ini kan ada jarak-jarak ya teman-teman sih, ini kalau susah ya. Ini ada jarak-jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini semuanya ada hitungannya. Jadi kalau misalkan ada yang abnormal, dari situ ketahuan. Kalau ada penyempitan jantung pun ini ketahuan biasanya dari gelombang T-nya dia terbalik kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kelainan elektrolit dia meruncing kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai normal, ada nilai-nilai yang abnormalnya yang melebihi batas standarnya. Nah, ini kan normal ya. Kalau normal itu cirinya kayak gini. Ini kita suka menarik garis. Jadi garis sampai sini itu mesti sejajar. Ini dinamakan garis isoelektris. Nah, ini kalau misalkan dari sini ini kan kayak gini ya, tapi ini sejajar. Tapi ternyata yang di sini dari sini teh gini ada naik. Nah, ini berarti ada kelainan jantung. Pasiennya biasanya ditanya nyeri dada atau enggak. Nanti kelihatan dari situ. Gitu. Ini kan ada 10 ini ya Ibu, ada 3 capit sama ada 4 capit. 4 capit sama 6 tombol. Berarti itu ngehasilin 6 sinyal. 10 sinyal. 10 sinyal. Dan itu kita harus baca satu-satu, Bu. Dokter yang baca. Oh iya, misalnya dokter yang baca. Iya, Satu-satu. harus dibaca. Enggak sih kalau dalam kalibrasi awal teman-teman harus cuman ini aja. Kalau kayak gini berarti ini udah ready gitu, udah ready to use, semuanya udah bisa. Nggak sampai kalau pembacaan kayak gini mah satu-satunya itu mah kewenangan dokter sih. Mau nanya Kak? Indikasi apa aja yang mengharuskan kita untuk cek ini? Indikasinya untuk MCU, untuk pasien serangan jantung, untuk gangguan elektrolit imbalance, maksudnya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, maaf ya jadi satu kata-katanya, keseimbangan cairan dan elektrolit itu bisa. Terus yang terakhir biasanya dengan pasien-pasien yang lansia dengan riwayat diabetes, terus hipertensi, biasanya faktor usia 40 ke atas kita wajib EKG karena dari penyakit-penyakit riwayat penyakit terdahulunya itu juga berpengaruh nanti ke kelistrikan jantung kayak gitu. Nanti ada komplikasi-komplikasi. Kalau ini tuh ada batasan umurnya nggak pakai alat ini? Enggak ada. Oh, enggak. Berarti anak kecil, bayi juga bisa? Anak kecil bisa, tapi sesuai indikasi yang dokter instruksikan. Advice-nya apa nih? Kebutuhannya untuk apa? Karena kan sebenarnya ini ada 3 ya. Ini masuknya ke EKG itu ada 3. Ada restring EKG. Ya. Stress EKG, udah baca tuh sebelum belajar. Yang terakhir ada EKG ambulatori atau kita biasa sebutnya Holter. Kalau misalkan pasien-pasien buat di rumah sakit kayak gini kan perekaman EKG-nya pasiennya dalam keadaan istirahat, itu namanya restring EKG, biasanya pakai yang ini. Kalau misalkan pasien ada gangguan jantung atau mau medical check up kayak mau naik haji, itu biasanya pakai stress EKG. Itu apa sih nama lainnya? Treadmill, pernah lihat kan? Kalau treadmill lari di tempat, tapi dia ada monitor EKG-nya. Kalau misalkan di rumah sakit itu dia sambil lari tapi dihubungin ini semua aktivitas jantungnya, jadi saat dia lelah atau saat dia menempuh berapa kilometer aktivitas jantungnya kayak gimana gitu. Terus yang terakhir ada EKG ambulatori, itu namanya Holter. Biasanya kalau dari kecil nih ketahuan ada kelainan katup bawaan jantung atau tiba-tiba si pasiennya masih muda nih, banyak yang sekarang juga ya karena gaya hidup nih, kondisi segala macam kayak gitu kan, tiba-tiba pasiennya suka berdebar, tahikardi, terus tiba-tiba harus ada konsul ke jantung. Dokter biasanya kan nggak bisa ya menilai saat itu aja, siapa tahu pasien saat itu pas datang sudah kondisi jantungnya tuh udah istirahat, udah nggak berdebar. Jadi biasanya dokter nanti menyarankan untuk Holter. Holter itu perekaman jantungnya, jadi dibawa ke rumah. Nah, namanya kan ambulatori. Dia ngerekamnya 24-48 jam. Jadi saat istirahat, saat tidur, saat aktivitas, saat capek, semua kerekam di situ, nanti kebaca
lagi istirahatnya dia gimana sih jantungnya, lagi lelahnya gimana, biasanya nanti ketahuan dari sana kayak gitu. Jadi ada 3, ada yang buat EKG kayak gini, ada yang treadmill itu, satu lagi ada yang Holter. Jadi siapapun bisa direkam jantung kalau mau. Kalau nggak ada keluhan ya buat apa gitu kan ya. Tapi ini nggak bakal nyetrum kok, karena dia si kelistrikan yang dihasilkannya cuma sekitar 0,1 milivolt aja sih. Kecuali kita juga harus memperhatikan ya, yang bikin setrum mungkin ada kabel-kabel yang terbuka kayak gitu. Kan nggak boleh ya, kan ada tembaga di dalamnya, ada kuningan, pasti kena ke kita. Karena ini kan nyolok ke arus listrik juga. Gitu. Ada lagi? Cara tahu alatnya ini akurat apa enggak gimana? Gimana? Ya, yang tadi kita udah kalibrasi. Oh. Si hasil ini normal seperti ini, pemasangannya tidak terbalik. Gimana biar tahu pemasangan tidak terbalik? Nanti gelombang P di lead 1, 2 AVR sama AVF itu harus positif. Kalau positif tuh kayak gini, kalau negatif tuh gini. Jadi kalau negatif berarti kebalik, dokter nggak bisa baca kayak gitu. Jangan dulu atuh. Tenang. Aku tuh tahunya ECG tuh yang apa sih, yang ada yang bulat putih. Apa ya? Itu elektroda. Itu biasanya kalau dengan pasien-pasien yang observasi, kita kan ada monitor, bedside monitor namanya. Nah itu nggak pakai tombol yang kayak gini. Kenapa? Karena tombol ini tuh melukai kalau terlalu lama, dia kan apa ya, nyempot bahasa Indonesia. Nyedot gitu. Nah ini nyedot gini. Aduh, kayak ini, kayak apa sih kalau yang terapi itu tuh? Kayak bekam, nanti jadi merah ini tuh. Sering jadi merah, nanti kalau udahnya tuh, nah merah. Sedangkan kalau pasien observasi itu kan lama ya, nggak sehari 2 hari kayak pasien ICU, bisa berhari-hari mesti direkam si jantungnya, kepantau di monitor. Jadi kita pakai elektroda, dia ditempelin si elektrodanya. Ada tunggu ya, disimpan penasaran.